Halo, dulur-dulur, cacuk, ya apa kabar rek? Wis mokel apa malah durung poso blas iki? Balik mana di channel kesayangan dulur-dulur cacuk sa Indonesia. Lanjut, Lur. Kali ini akan membawakan film dengan judul Queen of Triads 2 ya. Di mana tahun 1970 bercerita tentang masa kelam Hong Kong yang masih berada di bawah jajahan Inggris. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di sini, mulai dari korupsi, perjudian, rumah bordil hingga yang lainnya. Toko dunia bawah kota Kowloon berada di bawah naungan polisi asing. Karena itulah prostitusi, perjudian, perdagangan narkoba bisa dinikmati sesuka hati, membuat Kowloon menjadi kota yang sangat kacau. Namun ada restoran unik, yaitu restoran TJ, restoran yang tumbuh dan beroperasi di daerah kumuh. Meski harganya murah, rasanya juga sangat enak dan menjadi favorit di lingkungan tersebut. Yang menarik adalah restoran ini memperkerjakan mantan narapidana yang dipenjara secara tidak adil untuk bisa memulai hidup yang baru, dan mereka semua dipimpin oleh seorang perempuan yang disebut dengan Queen of Triads. Penasaran? Simak terus sampai habis. Di scene awal kita dibawa kembali ke memori Nyonya T. Kita sebut saja Bu Bos. Pada suaminya yang sudah mati, yaitu Tian Jiu, yang sudah mencapai impiannya untuk membuka restoran TJ ini dan memperkerjakan para mantan napi yang bermasalah dengan Wan Tianying. Nanti saya jelaskan siapa Wan Tianying ini ya. Beberapa orang yang makan di restoran tersebut bercerita tentang adanya seorang iblis genit yang suka membuntuti gadis-gadis di lingkungan tersebut hingga memperkosanya. Bu Bos dan seluruh karyawan yang mendengar ucapan mereka pun mengambil tindakan. Oke, sebelum berlanjut, kita akan perkenalkan satu persatu anak buah Bu Bos ini. Selain Bu Bos ini sebagai Queen of Triads, tangan kanannya adalah Xiao Zhuge, atau kita panggil G, oke. Ada Daniel, Peony, Begonia, Xiao Yao, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut, malamnya mereka akan menjebak iblis genit itu dengan umpan Begonia. Dan benar saja, ia diikuti sampai ke tempat tinggalnya. Ia berhasil masuk dan mengintip Begonia sedang mandi. Saat si iblis akan menerkam gadis ini, tak disangka ia dijebak dan disikat habis dan dibawa ke hadapan Bu Bos. Sebagai balasan kejahatannya, iblis genit ini ditelanjangi dan digantung hingga esok hari. Keesokan paginya di restoran kedatangan seorang laki-laki bernama Xiao Baozi. Ia ingin mendapat pekerjaan karena ia juga mantan narapidana. Akan tetapi saat ditanya, ia hanya terdiam dan tak mau bicara, lalu pergi begitu saja. Malamnya, Bu Bos mendengar cerita dari G, dan lainnya mendatangi Xiao Baozi. Di sini diceritakan bahwa kekasih Xiao Baozi mati bunuh diri setelah diperkosa oleh Wan Tianying. Karena sebelumnya Xiao Bao menghajar anak buah Ying, dan Xiao Bao telah dijebak oleh Ying karena telah menyembunyikan narkoba dan dipenjara selama 4 tahun. Bu Bos menerimanya dan menyatakan bahwa Wan Tianying ini adalah musuh bersama. Oke, kita akan bahas dulu siapa Wan Tianying ini ya. Ia adalah tokoh dunia bawah kota Kowloon yang disokong oleh pihak kepala kepolisian asing. Karena tak tersentuh oleh hukum, ia bebas membuka tempat pelacuran, tempat judi, maupun penjualan narkoba. Karena itulah siapapun yang berurusan dengannya mendapat ketidakadilan hukum yang berlaku. Lanjut,
Kehadiran Xiaobao di restoran ini mendapat perhatian dari para gadis, Peony, Begonia, dan Xiaoyao, yang begitu perhatian kepada Xiaobao. Aksi balas dendam perlahan dimainkan secara halus oleh Bu Bos. Ia ingin mencari bukti kuat untuk melaporkan aksi-aksi terlarang dari Ying. Dan mereka pun hadir di tempat Ying dan melakukan aksi penyamaran untuk mengintai tempat itu. Bu Bos dan G yang menyamar menjadi pengusaha kaya, dan para gadis yang menyamar jadi dancer dan pesulap. Aksi mereka pun memancing Ying dan kepala polisi asing Pak Tua itu untuk mengajak mereka berjudi. Tiap sisi sudut ruangan itu pun tak luput dari pantauan mereka. Hingga mereka masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan orang berjudi. Mereka pun diajak bermain kartu. Setelah memenangkannya, mereka pun pergi. Strategi sudah disusun. Keesokannya mereka pun kembali ke tempat Ying. Bu Bos dan G yang mengulur waktu, Begonia yang beraksi masuki kantor Ying untuk mencari bukti-bukti pembukuan segala usaha yang dijalankan oleh Ying. Dengan keterampilan gadis cantik ini, ia pun mendapatkan bukti-bukti tersebut. Dan lagi-lagi Bu Bos memenangkan permainan kartu tersebut. Lalu mereka pun pergi menemui seorang detektif si gendut yang masih saudara dengan suami Bu Bos. Setelah menyerahkan bukti-bukti tersebut, tak disangka si gendut ini ternyata juga masih satu komplotan dengan Ying. Tembakan mengarah ke punggung Bu Bos dan terjadilah aksi keributan di malam itu. G memerintah Xiaobao untuk membawa pergi Bu Bos dari tempat itu. Namun, ia tak bisa kembali ke restoran tersebut karena sudah terbakar habis oleh anak buah Ying. Dan pada akhirnya, mereka menuju sebuah rumah persembunyian Bu Bos dengan suaminya dulu. Xiaobao pun merawat dan mengambil peluru yang ada di tubuh Bu Bos, dan ia pun selamat. Kabar radio pun menyiarkan kebakaran restoran itu dan menyebabkan kematian 2 orang. Setelah keadaan Bu Bos membaik, Xiaobao pun pergi memeriksa keadaan dan mencari teman-temannya yang lain. Ia bertemu G dan mereka akhirnya berkumpul kembali. G memberi kabar bahwa Dan Yu tidak ditemukan setelah pertempuran tersebut. Kabar angin segar datang dari pemerintahan. Mereka membentuk Departemen Anti Korupsi. Bu Bos berencana akan bekerja sama untuk meruntuhkan kekuasaan Ying dan Pak Tua itu. Aksi jebakan pun dimulai lagi. Kali ini umpan untuk Pak Tua adalah Xiaoyao. Ia pun menggoda kepala polisi ini. Dan tentu saja sangatlah mudah menjebaknya. Karena Pak Tua ini sangat suka dengan gadis-gadis Hong Kong. Xiaoyao pun mengajak ke rumahnya. Saat Pak Tua akan menerkamnya, kejadian itu pun difoto oleh gadis-gadis yang lain. Dan Pak Tua yang terjebak itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Giliran si detektif gendut ini, mereka pun menyamar menjadi Departemen Anti Korupsi dan menangkapnya untuk dimintai keterangan. Meski sedikit kesulitan untuk mendapat keterangan, dengan skema jebakan yang cantik ini, mereka berhasil mendapat rekaman pengakuan atas apa yang mereka perbuat. Begitu juga dengan segala kegiatan Ying yang dilakukan selama ini. Paginya pun mereka tersadar dari obat bius kopi yang mereka minum semalam. Pak Tua dan si gendut pun menyadari bahwa mereka terjebak dalam permainan Bu Bos. Dan mereka pun keluar dari tempat tersebut yang ternyata adalah sebuah studio film. Namun saat akan keluar, Departemen Anti Korupsi yang asli pun datang dan menangkap mereka berdua. Meski sempat tak percaya dan menyerangnya, akhirnya mereka pun ditangkap berdasarkan bukti-bukti rekaman dari tim Bu Bos. Ying yang melihat kabar bahwa Pak Tua dan si gendut yang tertangkap segera menyusun rencana untuk kabur dari Hong Kong. Saat akan keluar dari tempat itu, Ying dan anak buahnya dihadang oleh Bu Bos dan gadis-gadisnya. Namun, Xiaobao lah yang akan bertarung dan membalas dendam kekasihnya itu. Dan pertempuran pun dimulai.
Namun sayang, Ying berhasil kabur dari amukan Xiaobao. Ying yang bersembunyi di apartemen rumah bordilnya. Saat ia sedang enak-enak dipijat, wanita-wanita pelacurnya datang membawakan makanan kesukaan Ying. Ya, saat ia sedang asik melahapnya, tanpa disadari makanan itu pun sudah diracuni. Dan Bu Boslah yang menggerakkan wanita-wanita ini untuk balas dendam kepada Ying. Ia pun terpojok dan terpleset jatuh dari jendela tepat di mana kekasih Xiaobao juga bunuh diri. Di akhir film, restoran TG kembali dibuka. Mereka menyambut dengan tarian barongsai dan makan-makan gratis bagi semua orang. Dan lagi-lagi, Xiaobao pun mendapat perhatian dari para gadis-gadis cantik ini. Dan film pun berakhir. Kejahatan akan selalu terkalahkan oleh kebaikan. Meski segalanya tak berjalan lancar dan penuh pengorbanan, yakinlah suatu saat kemenangan itu akan datang. Mantap kan lur pesan moralnya. Wes, sakmono ae alur film Queen of Triads 2 kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. See you guys on the next video and goodbye. Salam caco.